Kokerta internasional yaitu kegiatan Kokerta yang diselenggarakan di luar, dalam hal ini di luar Indonesia. Dari Bone, dari Makassar, dari Kendari. Memang di Thailand Selatan, Provinsi Krabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Kampus, kembali lagi bersama aku Ica di podcast Sikap Sarana Informasi Kampus UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Di podcast kali ini kita mengusung tema pelaksanaan Kokerta internasional dan nasional. Dan pada pagi kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat luar biasa tentunya. Yang pertama ada Ibu Dr. Hunainah MM sebagai Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian pada Masyarakat. Selamat pagi Ibu. Pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ibu? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke Ibu, akhir-akhir ini kesibukannya apa sih Bu? LF2M kebetulan kan ini memasuki triwulan ketiga ya. Jadi lumayan juga sedang banyak aktivitas. Ya, masing-masing kampus berusaha untuk merealisasikan kegiatannya. Dan Ibu tentu mengkoordinasikan semuanya itu. Oke, kita perkenalan ke narasumber selanjutnya. Ada Kak Putri Sofiani sebagai peserta KKN Internasional. Halo Kak. Halo Mbak Ica. Oke, gimana nih kabarnya Kak? Alhamdulillah luar biasa. Luar biasa. Kesibukannya selain sebagai mahasiswa apa sih Kak? Oke, sebagai mahasiswa akhir selain nyusun proposal lagi ngerjain jurnal aja nih Kak sebagai laporan untuk KKN Internasional. Oke, terima kasih Kak. Oke, selanjutnya kita ke narasumber yang ketiga, ada Kak Angga Murdotullah sebagai peserta KKN Nasional. Halo Kak. Halo Ica, selamat pagi. Pagi. Oke Kak, apa kabar nih? Alhamdulillah, baik. Kesibukannya Kak Angga nih apa Kak? Mungkin untuk saat ini sibuk buat nyusun laporan ke LP2M, laporan ke pusat juga. Mungkin tipis-tipis juga buat nyusun proposal. Mohon doanya aja. Oke, pada tema kali ini kan kita membahas tentang pelaksanaan Kokerta Internasional dan Nusantara. Nah, apa sih Bu Kokerta Internasional dan Nusantara itu? Baik, terima kasih Teh Ica. Sebelum Ibu menjelaskan apa itu Kokerta Internasional dan Nusantara, Ibu ingin menyampaikan visi dan misi dari Kokerta yang diselenggarakan oleh UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Visinya itu menjadi mitra transformasi sosial dengan nilai-nilai keislaman melalui integrasi pengamalan Tridharma perguruan tinggi. Ya. Kemudian dari visi itu kita punya 3 misi. Misi yang pertama mencetak pengabdi yang handal. Jadi para mahasiswa dengan Kokerta ini nanti diharapkan menjadi para pengabdi yang handal, bisa menjadi motor pembangunan nanti di masyarakat. Kemudian yang berikutnya melakukan aktualisasi pengetahuan. Jadi apa yang diperoleh mahasiswa di dalam bangku kuliah gitu tentunya itu diaktualisasikan di lapangan. Dan yang ketiga itu memberikan kontribusi terhadap proses pemberdayaan masyarakat. Itu 3 misi dari satu visi yang akan kita capai melalui kegiatan kuliah kerja nyata UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten. Baik Ibu, jadi dari kuliah kerja nyata internasional dan nasional ini ada 1 visi dan 3 misi ya Bu ya. Baik, selanjutnya apa Bu tujuan pelaksanaan kuliah kerja nyata ini baik di internasional maupun di nasional? Ya, tadi pertanyaan apa Kokerta Internasional dan Nusantaranya belum Ibu jawab ya, jadi Ibu jawab baik Ibu. dulu. Kokerta Internasional yaitu kegiatan Kokerta yang diselenggarakan di luar, dalam hal ini di luar Indonesia. Untuk tahun ini dilaksanakan di Krabi, Thailand Selatan, yang sudah ada kerjasama atau MOU dengan lembaga yang ada di Thailand, di Krabi, Thailand Selatan. Gitu. Sedangkan Kokerta Nusantara model siberagama itu kegiatan yang dilaksanakan masih di Indonesia, di Tanah Toraja, yang itu merupakan kolaborasi dengan Kementerian Kementerian Agama Republik Indonesia dan PT KIN yang ada di Indonesia. Ya. Oke, selanjutnya tujuan pelaksanaan kuliah kerja nyata ini apa Ibu?
tentu memberi kesempatan ya sesuai dengan misi tadi itu. Dari misi itu kan dijabarkan dengan tujuan. Tujuannya untuk memberi kesempatan pada mahasiswa mengamalkan ilmunya yang diperoleh di bangku kuliah, dan kemudian juga memberi kesempatan untuk berlatih, berinteraksi dengan masyarakat luas. Dalam ini masyarakat kita sebenarnya tujuan secara umum sama ya, hanya levelnya aja atau lokasinya saja. Kalau internasional berarti dengan masyarakat internasional, yang dalam hal ini Thailand sebagai salah satu negara ASEAN gitu kan, sebelum kita bisa ke Eropa atau ke Amerika. Jadi dengan masyarakat ASEAN yang ada di Krabi, Thailand Selatan. Begitu juga yang Tanah Toraja ya, dalam rangka untuk memberi kesempatan pada mahasiswa itu untuk berinteraksi sosial dengan masyarakat lokal yang ada di sana, mengenalkan budaya dan juga memberikan kontribusi gitu kan. Kita harapannya datang ke sana tuh tidak sekedar dalam tanda petik ngerecokin ya, tapi juga memberikan manfaat kan, begitu kan adik-adik ya. Jadi datang ke sana insya Allah ini adik-adik itu sudah bisa berkontribusi gitu kan ya. Oke, bukan tadi kita sudah membahas tentang apa sih Kukerta itu dan apa tujuannya. Nah, kita tuh pengen tahu lokasi kuliah kerja nyata di internasional itu di mananya, Kak? Oke, Mbak Ica, terima kasih pertanyaannya. Untuk lokasi sendiri seperti yang tadi sudah dijelaskan oleh Ibu Hunaina, terkait lokasi Kukerta Kolaborasi Internasional memang di Thailand Selatan, Provinsi Krabi. Nah, teman-teman yang lain juga di Krabi. Namun ada 2 mahasiswa UIN termasuk saya dan rekan saya Aisyah, kami di Provinsi Nakhon Sitamarat. Itu provinsi Thailand Selatan yang menghadap ke Teluk Thailand dan bertetanggaan dengan Krabi, Patalung, Trang, bahkan Suratani gitu. Jadi memang saya mendapat sekolah atau bekerja sama dengan provinsi yang beda dari Krabi. Itu sekitar 4 jam dari provinsi Krabi. Gitu Mbak Ica. Jadi dibagi gitu ya, Kak? Betul. Oke, selanjutnya kegiatan Kukerta di Krabi itu apa, Kak? Oke, kegiatan Kukerta Internasional sendiri memang karena ini Community Service Program International to become teaching assistant. Jadi memang kami di sana itu menjadi asisten guru yang mana tugasnya mengajar di sekolah tersebut. Nah, seperti layaknya guru ya sama aja, dan impresifnya masyarakat di sana atau bahkan guru-guru di sana itu benar-benar welcome dan menyambut kami dan memperlakukan kami seperti guru di sana. Jadi bukan kayak anak magang atau anak KKN. Mereka manggil kami teacher. Dan gak hanya muridnya, tapi gurunya juga. Jadi memang benar-benar berperan sebagai guru di sana. Untuk kegiatannya ya normally setiap pagi upacara. Jadi uniknya di Thailand itu teman-teman, kami tuh upacara setiap hari, Senin sampai Jumat. Enggak only in Monday aja. Jadi memang Senin sampai Jumat itu upacara. Nah, sekolah sendiri untuk sekolah di Thailand Selatan ini informasi dari teman-teman yang lain juga bahwa saya sekolahnya itu memang dari pagi sampai sore itu full. Jam dari berapa itu sore? Iya betul Ibu, dari jam 7.30 masuknya sampai jam 16.00, jam 4 sore. Jadi karena saya juga sekolahnya boarding school, itu pesantren Islam gitu, terbesar di Provinsi Nakhon Sitamarat, jadinya termasuk sholat duha, sholat zuhur, bahkan sholat asar juga di sekolah. Nah, iya Ibu betul. Untuk kegiatannya sendiri betul dimulai dari upacara setiap pagi, lalu mengajar dari pagi sampai sore. Nah, termasuk juga makan siang bersama di sana, ibadah siang bersama anak-anak dan juga guru-guru lain di sana. Untuk kegiatan mengajarnya ya selayaknya guru, tapi teman-teman yang lain, untuk for your information, teman-teman yang lain tuh ada yang ikut gurunya, jadi mereka punya satu guru pamong dan teman-teman itu ngikut, mahasiswa Kukertanya tuh ikut sama guru tersebut untuk ngebantu yang benar-benar teaching assistant, jadi ngebantu guru itu. Tapi untuk aku pribadi dan mungkin juga ada beberapa teman-teman dari univ lain yang sama nasibnya kayak aku, dimana kita itu benar-benar teaching assistant untuk ngebantu guru-guru yang berhalangan masuk, atau mungkin guru-guru yang lagi nggak bisa hadir ke kelas atau punya urusan lain, jadi ngajar sendiri, nggak didampingin gitu. Nah gitu, dari pagi sampai sore kegiatannya mengajar, lalu pulang jam 4 kita ke asrama, karena saya di sana tuh dapat asrama bareng murid-murid dan juga guru-guru. Nanti abis maghrib kita ibadah lagi bareng-bareng Ibu bersama anak-anak dan juga guru-guru.
Lalu abis maghrib kami itu ngajar ngaji. Jadi guru-guru itu di sana ada namanya balai. Balai itu kayak musola tapi di ruang atasnya itu khusus untuk mengajar ngaji. Nah nanti mengajar ngaji ada yang di ruang kelas juga, ada yang di balai tadi. Lalu lanjut sholat isya. Abis itu sudah selesai kegiatan dan kembali ke asrama. Wah, Ibu Masya bisa Allah. nambahkan Boleh, ya. Ibu. Jadi peserta Kukerta Internasional kan semuanya 5 ya. Betul Ibu. Semuanya 5, tadinya kan 6. Cuma yang satu itu sakit, jadi tidak bisa berangkat pada waktunya. Nah dari 5 itu dipecah-pecah ya di sana tuh di 3 lokasi ya. Iya betul. Mbak Ibu. Sofi itu sendiri atau ada temennya yang sendiri? Nah itu tuh Bu, menarik. Alhamdulillahnya nih Bu, saya tuh berdua sama temen. Oh iya. Dan to be honest, sebenarnya teman-teman yang lain tuh juga ada yang mereka tuh satu sekolah itu beda univ ya Bu ya. Ada yang dari Unisma, Universitas Islam Malang sama UHAMKA gitu. Tapi untuk dari mahasiswa UIN sendiri, alhamdulillah nih kami satu kubu, jadi sama-sama dari UIN. Ya berdua itu jadi ada sama-sama dari UIN. Yang satunya kebetulan tidak ada teman dari yang lain juga ya. Betul. Jadi sendirian betul ya. Karena 5, jadi yang satunya sendiri tuh. Aduh, tapi mandiri ya Bu. Mandiri. Masya Allah, kegiatannya sangat seru sekali ya Kak. Betul, luar biasa Luar Kak Ica. biasa. Oke, selanjutnya tadi dari Kukerta Internasional kita next ke Kukerta Nasional nih Kak Angga. Lokasinya di mana sih Kak? Untuk lokasi KKN nasional tahun ini tuh di Tanah Toraja. Jadi kita ada 6 orang dari UIN, yaitu ada Angga, Nari dari PIAUD, ada Miftahul Ulum sama Andi Nabila dari Sayan, ada Alfat dan Hafid dari PBS. Nah, jadi dari 6 orang itu kita dipecah, ada yang di Kecamatan Rano, ada yang di Kecamatan Makale, dan ada yang di Kecamatan Rembon. Kebetulan Angga sendiri di Kecamatan Rano, dan itu betul-betul ada di atas gunung, Ibu. Itu akses dari posko ke kota itu hampir 2 jam, dan itu kita nggak nemu jalan aspal, nggak nemu jalan batako, nggak nemu jalan coran, jadi kayak bener-bener naik turun Jalannya gunung. gitu ya. Iya, Gitu ya. iya gitu, dan itu bener ada di ujung perbatasan antara Tanah Toraja dan Enrekang gitu. Tapi Dan aman kan? Nggak ada yang kepleset. aman, tapi nggak pernah jatuh 3 kali Bu dari motor, dan yang terakhir itu jatuh bersama istrinya Pak Lembang. Untung istrinya Pak Lembang nggak kenapa-napa. Itu waktu kita mau kunjungan nganter Ibu Lembang pergi ke rumah warga, dan di salah satu treknya yuk bener-bener kayak tikungan, udah turunan, dan berhubung motornya itu remnya nggak ada, yang belakang hanya terpleset, dadah jatuh gitu. Itu mungkin kenangan buat Bu Lembang supaya nggak lupa. Dan kita yang dari 6 orang itu terpisah. Mungkin yang dari internasional kayak seposko gitu ya, yang seuin. Nah kita itu dipisah 6 orang itu. Jadi satu posko itu nggak ada yang satu kampus, semuanya beda semua. Ya kebetulan di posko Angga sendiri itu dari Majene, dari Bone, dari Makassar, dari Kendari, terus ada juga dari Palu, terus yang Pulau Jawanya Banten, Wah, Surabaya, benar-benar Nusantara ini, benar-benar Benar-benar dari Nusantara ya, berbagai- Bu. Surabaya dan Tulung Agung. Ada juga yang dari satu Sumatera, itu dari Lampung. Jadi bener-bener satu posko itu kita beragam, berbeda adat, budaya, segala macam. Berapa orang? Ada 11 orang. 11 Iya. orang. Oke. Oke, untuk kegiatannya apa aja sih Kak? Untuk kegiatannya sendiri sesuai dengan tema tahun ini adalah moderasi beragama. Jadi kami di sana menjadi agen moderasi beragama. Tapi sampai kami di sana itu kami yang belajar banyak bagaimana hidup moderat di tengah-tengah masyarakat. Yang kita ketahui jika Tanah Toraja itu 86% beragama Kristen, dan kita sebagai Muslim itu minoritas. Adapun kegiatan-kegiatannya ya pengabdian seperti biasa, ada yang ke sekolah, kita mengikuti tradisi-tradisi di sana, terus juga keagamaan-keagamaan, dan itu merupakan pertama kali saya berinteraksi langsung, berbincang langsung, bersosialisasi atau berkegiatan langsung bersama dengan orang-orang yang beda keyakinan. Mungkin saya di Sarang punya teman-teman yang beda keyakinan, ada yang dari Kristen, tapi itu sekedar teman gitu, sekedar iya selewatan. Tapi ketika saya di Toraja itu benar-benar satu rumah, benar-benar masak bareng segala macam gitu, dan itu kerasa banget toleransinya. Kebersamaannya. Iya. Selain itu kita juga berkesempatan mengikuti beberapa kegiatan tradisi seperti Rambu Solo, yang dimana itu tuh tradisi yang terkenal di Tanah Toraja, yang
pesta kematian. Ada beberapa orang yang dari luar Sulawesi sampai bela-belain datang ke Tanah Toraja untuk melihat Rambu Solo. Tapi alhamdulillah bersyukur banget kita di sana mendapat kesempatan gitu buat menyaksikan, mengikuti langsung Rambu Solo tersebut gitu. Proses kematian. Iya. Pesta kematian. Pesta kematian. Banyak banget ya kayak kegiatan yang seru di sana. Seru banget. Seru banget. Sampai sekarang belum move on loh. Masih serasa di sana? Masih kayak gimana ya? Jiwanya udah di Serang. Ya, raganya udah di Serang, tapi jiwanya masih di sana gitu. Berarti menghayati betul. Betul. Itu pun yang di sana masih kayak nanya apa kabar Angga, Ibu Lembang, terus warga di sana masih nanya kabar kita di sini, terus masih nanya kapan kesini lagi. Jadi kayak alhamdulillah banget gitu. Dinanti Iya. kembali ke sana. Insyaallah. Oke, next Ica mau nanya ke Ibu Hunaina ini seberapa besar sih Bu manfaat kuliah kerja nyata ini baik di internasional maupun di nasional? Tentu manfaatnya sangat luar biasa ya, karena yang lokal saja itu kan melatih mahasiswa untuk berinteraksi langsung dengan masyarakat gitu kan ya, menggali potensi dan kemudian memanfaatkan sumber daya yang ada di masyarakat itu dalam rangka untuk memandirikan mahasiswa dan juga memberi manfaat untuk pembangunan di pedesaan. Kita kan sekarang ini kan temanya kampus membangun desa. Itu sebenarnya tema yang sangat besar ya. Dalam hal ini tidak mungkin kampus itu hanya mahasiswa saja gitu kan ya. Tapi tentu melibatkan dosen pembimbing. Kemudian kalau di lokal ini kan ada banyak alumni kita manfaatkan. Tapi kayak Nusantara dan internasional, saya pikir itu tetap memberi pengalaman yang luar biasa ya. Tadi bagaimana Teh Sofi ya sama Mas Angga itu penuh penghayatan gitu, penuh makna di sana gitu kan. Dan ini tentu memberikan motivasi yang besar gitu untuk bagaimana masih semester 7 ya. Belum masuk semester 7 sudah bisa gitu kan ya, ke internasional. Nah tentu ini sudah bersiap-siap gimana saya bisa S2 keluar ya. Kak Angga juga walaupun Nusantara gitu kan, tentu termotivasi kan untuk bagaimana bisa melangkah lebih dalam rangka juga mengangkat nama baik kampus kita gitu. Nah ini kegiatan di luar itu tentu memberikan dampak positif bagi pengenalan keberadaan kampus in Banten, juga Bantennya sendiri gitu. Saya belum tanya nih kepada adik-adik, apakah di Krabi sana ataupun di Tanah Toraja masyarakat sudah cukup familiar dengan Banten gitu kan ya. Nah ini perlu nanti kalau misalkan yang akan datang lebih dikenalkan lagi tentang Bantennya itu ya. Oke, selanjutnya Ibu, apa fasilitas yang diperoleh mahasiswa kuliah kerja nyata ini peserta Kukerta Internasional maupun Nusantara, Ibu? Ya, untuk mahasiswa Kukerta Internasional dan Nusantara ini transport ya, pesawat PP pulang pergi pesawatnya ditanggung kampus, kemudian dari kampus ke bandara juga ditanggung kampus PP gitu kan ya, di sana juga. Nah bedanya kalau yang internasional itu selama berlangsung kegiatan di sana 40 hari lebih ya, 45 hari yang yang nasional 30 hari Bu. Yang hari 30 hari itu di sana untuk tempat makan, akomodasi gitu sudah ditanggung oleh mitra yang menjadi tempat Kukerta di sana di Thailand ya. Sedangkan untuk yang Nusantara belum ya masih biaya sendiri ya gitu. Tapi dibandingkan dengan yang lokal kan lokal semuanya kan ya berbayar sendiri gitu kan ya. Gitu. Oke, selanjutnya kita ke Kak Putri Sofiani. Ya, halo. Tadi kan sudah menyebutkan lokasi sama kegiatannya. Nah, selanjutnya kesan dan pesan apa sih Kak buat kita semua nih sebagai mahasiswa ya, selama mengikuti kuliah kerja nyata di internasional ini? Oke, kesan dan pesan ya Mbak Echa. Yang pertama kesan dulu nih. Kalau bisa digambarin dalam 3 kata nih Ibu Kak Echa, itu 3 kata. Impresif, bahagia, rumah. Waduh.
Iya, impresif. Kenapa? Karena memang sangat-sangat luar biasa sekali, di mana masyarakat di sana, masyarakat sekolah, guru-guru, bahkan juga lain-lain termasuk masyarakat lokal itu menyambut kami dengan sangat welcome sekali, sangat ramah dan luar biasa karena memang kami diikut sertakan dalam semua kegiatan baik dalam sekolah maupun di luar sekolah. Kalau tadi misalnya saya bilang mengajar itu memang kegiatan inti. Namun selepas dari itu kami juga mengikuti banyak kegiatan yang diikut sertakan oleh sekolah seperti kunjungan, study trip ke pantai, study trip ke luar sekolah atau bahkan juga di sana tuh benar kata Bu Nainah bermanfaat sekali karena selain kami dapat mengembangkan keterampilan berbahasa Inggris. Oke, for your information Teh Echa dan buat teman-teman yang lain, di sana itu kami tuh bebas memilih untuk mata pelajaran apa yang ingin kami ajarkan kepada anak-anak. Nah, tapi karena memang kami berbasic bahasa Inggris, jadi kami mengajarkan bahasa Inggris. Untuk teman-teman dari univ lain juga ada yang mengajar matematika, juga ada yang mengajar pendidikan agama Islam juga ada. Namun kami mengajar bahasa Inggris. Nah, terlepas dari itu betul sekali bermanfaat banget karena memang kami juga bisa mengeksplor bahasa asing, bahasa Thailand. I can't speak a little Thai. Chat put bahasa Thai ini ha. Artinya nggak bisa terlalu banyak bahasa Thailand, tapi memang karena anak-anak di sana sebagai misi kami untuk mengajarkan bahasa Inggris, jadi memang keterampilan bahasa Inggris anak-anak sana belum terlalu cukup bagus. Nah, disitulah peran kami dan dengan media yang terbatas, kami harus mencoba sebisa mungkin untuk belajar bahasa Thailand guna mengajarkan kepada mereka bahasa Inggris tuh. Ini loh bahasa Inggrisnya dari bahasa Thailand ini gitu. Nah, lalu impresif, bahagia. Bahagia. Kenapa nih bahagia Ibu? Karena memang bahagia banget dimana kita tuh benar-benar dianggap seperti guru beneran, jadi nggak cuman tamu atau anak KKN. Ya anak KKN gimana sih gitu, enggak. Jadi benar-benar bahagia sekali di mana diikut sertakan dalam kegiatan di luar sekolah, ditanggung semuanya, dan kami tuh benar-benar diajak di setiap kegiatan yang harusnya tuh kita nggak ada perlunya atau nggak ada pentingnya, tapi tetap diikut sertakan. Jadi itu tuh jadi pengalaman luar biasa sekali. Lalu rumah nih Bu, benar-benar sampai teman-teman yang lain juga bahkan saya ada yang ditawarin untuk lanjut di sana, bisa untuk nanti bisa kerja di sini. Atau teman saya salah satu dari teman satu sekolah saya itu Siti Aisyah dari prodi IAT, dia kan mengajar pencaksilat di sana karena memang punya kemampuan akan itu Ibu. Nah, ditawarin sama manajer sekolahnya untuk kamu nanti kalau sudah lulus bisa kerja di sini untuk mengajar bahasa Inggris dan juga mengajar pencaksilat gitu. Iya, itu luar biasa sekali. Jadi gitu bahagianya. Dan teman-teman yang lain juga ada untuk ditawarin jadi guru bahasa Inggris di sana. Lalu untuk rumah, iya betul. Berasa banget kayak anak, berasa banget diasuh, berasa banget dibimbing gitu. Lalu untuk pesan yang pertama Ibu Teh Ica, jangan malu untuk bertanya. Jadi sekolah itu bukan guide yang harus ngebimbing kita untuk kan nanti kamu kayak gini-gini, kamu kayak gini-gini, enggak. Karena kita sebagai mahasiswa itu harus explore lebih lagi. Betul. Iya, jadi sampai waktu itu aku pribadi pun nanya ke guru pembimbing di sana kayak Ibu, apakah ada kegiatan yang reguler dilakukan setiap malam yang harus kami ikuti gitu. Dan ibunya baru bilang, oh iya di sini ada ngaji, ada ngajar kitab. Kamu bisa ikut kalau mau gitu. Jadi memang nggak serta-merta disuapin, kita harus cari sendiri. Itu yang pertama. Iya. Lalu yang kedua itu tanggapin dengan excited masyarakat di sana yang ngobrol sama kita, karena kan mereka orang asing dan mereka juga mungkin nggak ngerti kan bahasa kita, ngomong bahasa Inggris juga susah. Jadi ya kita harus excited kalau ngomong sama mereka, karena kalau dengan kayak gitu itu ngebangun chemistry dan juga bonding sama masyarakat di sana. Lalu yang ketiga, bantu apapun yang bisa kamu bantu. Nah itu tuh benar-benar jadi senjata ampuh banget buat kita itu dekat sama teman-teman masyarakat di sana. Jadi misalnya kayak ada seseorang yang mungkin nggak terlalu kerepotan, tapi kita juga bisa menawarkan bantuan kayak excuse me ma'am, can I help you? Itu mereka tuh kayak seneng banget gitu. Jadi kita lebih gampang bondingnya. Cukup Teh Echa, itu kesan-pesan aku. Oke, selanjutnya pesan dan kesan dari Kak Angga sebagai
peserta kuliah kerja nyata di Tanah Toraja? Oke, baik. Sebetulnya semenjak datang ke sini, terus ketemu sama teman-teman yang di kampus nanya, ayo dong cerita. Itu bingung, karena semuanya berkesan dari sejak pertama datang ke Tanah Toraja sampai pulang kesini lagi. Itu berkesan banget dan bingung mau ceritanya dari mana, dan mungkin kalau misalkan diinget-inget kayak nambah gagal move on, nambah pengen kesana lagi gitu. Jadi satu hal yang kami ingat dari warga Toraja itu, mereka menganggap bahwasannya tamu itu berkat dari Tuhan. Jadi kami benar-benar diterima, benar-benar dilayani. Bahkan kita tuh kalau misalkan berkunjung ke warga itu gak boleh pulang sebelum perut kenyang. Jadi segala macam yang ada di dapur tuh mereka turunin, dari mulai kopi, teh, rengginang, segala macam, baje. Kayak baje itu makanan khas dari Toraja, yaitu kacang tanah sama gula aren. Kalau misalkan di kita kayak wajik. Oh, wajik. Kayak wajik kalau kita. Lalu yang membuat, kan ini merupakan pertama kali bagi saya dan mungkin teman-teman yang lain pergi jauh meninggalkan rumah di Serang, pergi ke tempat yang berbeda, culture, terus bahasa, bahkan agama. Tapi kehangatan dari mereka, penerimaan dari mereka itu membuat perbedaan itu tidak terasa. Kami seperti ada di rumah. Makanya benar kata yang dari internasional ini, jika kami menemukan rumah baru gitu. Jadi rumah saya sekarang ada 2, di Serang sama di Toraja gitu. Bahkan sampai pas kita mau pulang ke Serang itu ibu-ibu jamaat gereja membuatkan kami sebuah lagu untuk di malam ramah tamah, dan itu membuat hati kami tersentuh banget. Sampai sekarang masih terngiang-ngiang lagu dari ibu-ibu jamaat gereja tersebut. Dan mungkin untuk pesannya terusus kepada teman-teman mahasiswa, bahwasannya Indonesia beragam, Indonesia berbeda, Indonesia banyak kaya akan budaya. Itu bukan hanya sekedar materi. Saya merasakan, saya bertemu dengan teman-teman di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dan sadar bahwasannya bangsa kita ini berdiri di atas perbedaan, dan itu yang patut kita bangga akan hal itu gitu. Mungkin itu. Oke, terima kasih Kak Angga. Oke, selanjutnya kita ke Ibu Hunaina. Tadi kan Ibu kita sudah mendengarkan cerita dari Kak Sofi maupun Kak Angga. Nah, tanggapan dari Ibu sendiri apa, Bu? Luar biasa itu. Luar Jadi, biasa, iya, Bu. Seperti tadi Kak Sofi menyampaikan sudah dipanggil ke sana gitu kan ya. Betul, Ibu. Peluang. Jadi ini sebagai entry point gitu ya, masuk betul. kegiatan Kukerta yang awalnya tugas salah satu akademik gitu kan ya, ternyata ini peluang untuk kerja juga di sana gitu, bisa juga sambil kuliah begitu kan ya. Begitu juga dengan Kak Angga tadi, kesannya yang mendalam seperti itu. Ibu pikir ini menjadi, kan katanya susah menulis kalau ceritanya dari mana gitu, buat aja episode gitu kan ya. Karena setiap sesi, setiap waktu itu semuanya bermakna. Dan kan diberi kesempatan juga kan oleh LP2M agar teman-teman ini menarasikan, menuliskan pengalaman berharganya itu menjadi sebuah memori, pengalaman perjalanan bermakna yang itu nanti bisa dibaca oleh yang lainnya dan akan memberikan motivasi kepada yang lain, gitu ya. Oke. Apakah ada output dari peserta kuliah kerja nyata ini baik internasional maupun di Nusantara, Ibu? Tentu ada. Ya. Jadi masing-masing setelah pulang dari Kukerta ini ada tugas yang harus dipenuhi, yaitu membuat laporan kelompok ya, laporan, kemudian membuat artikel yang sifatnya individual, yaitu. Kalau yang internasional tentunya berbahasa Inggris ya, dan diharapkan bisa publish di publikasi internasional begitu. Kemudian juga kalau yang Nusantara itu membuat artikel nanti dalam bentuk buku. Iya, nanti dibukukan. Ber-ISBN. Iya. Kemudian membuat video ya. Iya, betul, Ibu. Video kegiatan, mungkin terutama kegiatan-kegiatan yang itu menginspirasi, memberikan inspirasi. Sama kan? Sama. Yang Nusantara juga. Jadi 3 hal itu yang merupakan output dari kegiatan Kukerta internasional maupun Nusantara atau nasional. Oke, mungkin itu saja teman-teman pada podcast kali ini. Terima kasih, saya Ica. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.